Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Humaira dengan NIM 21053038. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait Bank Umum dan BPR, di mana tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal MPD. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk menyimak materi pada pertemuan kali ini? Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait apa itu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, fungsi dan usaha Bank Umum, fungsi dan usaha Bank Perkreditan Rakyat, jenis-jenis bank umum, jenis-jenis bank perkreditan rakyat, serta apa perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas terkait apa itu bank umum dan apa itu bank perkreditan rakyat. Jadi, untuk bank umum sendiri merupakan suatu bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Jadi mana dalam kegiatannya ini bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini memberikan layanan terkait pembayaran dan peredaran uang, sehingga bisa dikatakan bank umum ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Dana yang diberikannya pun bisa dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebenarnya sama dengan bank umum, namun yang menjadi pembedanya yaitu kegiatan BPR ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, kegiatan usahanya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum karena dilarang melayani giro, falas, dan perasuransian. Jadi BPR ini sendiri berkembang dari lembaga simpan pinjam yang dahulunya dikenal dengan lumbung desa, bank desa, atau bank tani. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegiatan dari bank umum. Nah, jadi ada beberapa kegiatan usaha yang dilakukan bank umum seperti memberikan kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito berjangka, kemudian menerbitkan surat pengakuan hutang, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menerima pembayaran tagihan surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga, membeli, menjamin, menjual baik atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, kemudian melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, perusahaan efek, modal ventura, asuransi hingga lembaga clearing yang sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia. Kemudian menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan anjak piutang, wali amanat dan usaha kartu kredit, dan menyediakan fasilitas perdagangan internasional. Selanjutnya terkait dengan fungsi dan kegiatan dari BPR. Nah, jadi dalam praktiknya ini kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat ini meliputi menghimpun dana dari masyarakat hanya dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan tabungan atau deposito berjangka. Kemudian menempatkan dana pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan tabungan bank lain, menyalurkan dana berbentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan, dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan RBI. Nah, jadi berdasarkan pada ketentuan pasal 13, usaha Bank Perkreditan Rakyat ini meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia, kemudian menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI.
terkait dengan jenis-jenis bank umum. Jadi bank umum ini berdasarkan fungsinya, bank umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa sendiri merupakan bank umum yang kegiatan usaha perbankannya dalam valuta asing, memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Sedangkan bank non-devisa merupakan bank umum yang kegiatan usaha perbankannya dalam valuta asing yang tidak memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Selain berdasarkan fungsinya, bank umum juga dibedakan berdasarkan kepemilikannya. Contohnya yaitu bank campuran, bank asing, bank milik pemerintah, dan bank koperasi. Sedangkan bank umum berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank umum ini dibedakan menjadi bank konvensional dan bank berbentuk perseroan terbatas. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari bank perkreditan rakyat. Berdasarkan jenisnya, BPR ini digolongkan menjadi tiga. Yang pertama itu Badan Kredit Desa atau BKD. Badan Kredit Desa ini merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Namun pada tahun 1992 melalui Undang-Undang Perbankan, BKD ini diberikan status sebagai BPR, namun dengan karakteristik yang unik. Contoh BPR ini yaitu Badan Bank Desa dan Lumbung Desa. Kemudian bukan Badan Kredit Desa. Contoh dari BPR bukan Badan Kredit Desa ini yaitu LDKP atau Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Bank Pasar, BKPD atau Bank Karya Produksi Desa, dan yang terakhir yaitu Bank Pegawai. Kemudian ada yang namanya LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Jenis LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oke, materi selanjutnya yaitu terkait perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Untuk perbedaan sendiri yaitu bank umum ini memiliki layanan kartu kredit, sementara BPR tidak memiliki layanan kartu kredit. Kemudian nilai platform kredit BPR juga umumnya terbatas, hanya sampai miliaran rupiah, sementara bank umum memiliki nilai plafon yang tidak terbatas, bisa mencapai triliunan rupiah. Nah, dari segi tabungan, bank umum memiliki layanan transaksional yang sekompleks yang lebih lengkap, mulai dari ATM maupun internet banking. Sementara BPR tidak memiliki layanan transaksional yang sekompleks bank umum. Kemudian untuk penjaminan LPS terhadap BPR juga lebih tinggi hingga 6% dibandingkan dengan bank umum yang mendapat penjaminan LPS lebih rendah sampai 3,50% atau falas 0,25%. Untuk BPR sendiri dilarang melakukan kegiatan valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin OJK. Kemudian untuk berbeda dengan bank umum, BPR sendiri tidak menerima simpanan dalam bentuk giro seperti cek atau bilet giro. BPR juga tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran seperti halnya pada bank umum, dan BPR tidak melakukan penyertaan modal serta tidak melakukan usaha pengasuransian. Selanjutnya yaitu materi terkait proses pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama itu proses pendirian dari bank umum. Bank umum dapat didirikan dan dijalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Bank tersebut dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, atas kerjasama di antara warga negara Indonesia atau kerjasama di antara Badan Hukum Indonesia dengan bank yang berkedudukan di luar negeri. Jadi menurut ketentuan pasal 5 keputusan direksi Bank Indonesia tersebut dikemukakan bahwa pemberian izin usaha untuk mendirikan bank umum harus melalui dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persetujuan prinsip, yang merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tahapan pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Nah, jadi dari ketentuan pasal 5 ini, keputusan direksi Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa sebelum memperoleh izin usaha,
pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, untuk sahnya kegiatan usaha bank harus terlebih dahulu adanya izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Menurut pasal 6 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/33/Kep/Dir tentang Bank Umum, permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik dengan melampirkan rancangan akta pendirian badan hukum, data kepemilikan, daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, kemudian rencana dan susunan organisasi, rencana kerja untuk tahun pertama, bukti setoran modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal di setor. Dengan kata lain, harus telah ada modal sebesar 1 triliun rupiah dalam bentuk fotokopi bilet deposito pada Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah. Kemudian mengenai proses pendirian dari Bank Perkreditan Rakyat sendiri tidak jauh berbeda dari bank umum, seperti dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Kemudian menurut pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/33/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat harus memenuhi persyaratan, yaitu akta pendirian badan hukum, termasuk ke dalamnya yaitu anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kemudian data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham, kemudian daftar susunan Dewan Komisaris dan direksi, susunan organisasi, serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia, kemudian bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk fotokopi bilet deposito, bukti kesiapan operasional, surat pernyataan dari pemegang saham, surat pernyataan yang tidak merangkap jabatan dari anggota Dewan Komisaris sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 bank lain, surat pernyataan tidak merangkap jabatan dari anggota direksi sebagai anggota komisaris, kemudian surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menjadi direksi selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga. Baiklah, itulah pembahasan materi terkait apa itu bank umum, apa itu bank perkreditan rakyat, bagaimana proses pendirian dari bank umum maupun BPR, fungsi dan kegiatan dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, jenis-jenis bank umum dan bank perkreditan rakyat, serta perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Semoga teman-teman dapat memahami video tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.